Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifani Nurfadiah dari Sosiologi 2E dengan NIM 12480300157. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 12 mengenai birokrasi. Nah, birokrasi sendiri dikenakan oleh Max Weber pada tahun 1947 sebagai sistem yang ideal, yang rapi dan efisien, yang tujuannya untuk membantu organisasi mencapai tujuannya yang terstruktur. Herbert M. Levin juga nambahin bahwa birokrasi itu nggak bisa dipisahin dari politik. Di banyak negara, birokrasi ngurus hukum, aturan, izin, layanan publik, sampai nyusun kebijakan. Intinya, birokrasi jadi penghubung antara keputusan politik dan pelaksanaannya di lapangan. Tapi birokrasi juga sering dikritik karena dianggap ribet dan terlalu ikut campur. Meski begitu, ada juga yang lihat birokrasi sebagai hal yang penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam pembagian sumber daya. Jadi birokrasi bisa dilihat sebagai penghambat atau solusi tergantung dari cara pandangnya masing-masing. Ada juga konsep politik. Politik itu cara manusia bikin kesepakatan supaya bisa hidup bareng-bareng dengan rukun dalam masyarakat. Jadi politik itu nggak cuma soal pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial sehari-hari. Pandangan klasik ngelihat bahwa politik itu sebagai alat untuk capai kebaikan bersama, seperti keadilan, kebahagiaan. Nah, Max Weber ngelihat politik itu sebagai urusan negara, yaitu pengelolaan kekuasaan resmi seperti polisi atau militer. Sementara Robson melihat politik sebagai perebutan kekuasaan yang terlalu luas dan sulit dibedakan dari hal lain. Easton dan Lasswell juga melihat politik itu sebagai pembagian nilai-nilai sumber daya di masyarakat seperti uang dan atau jabatan. Selanjutnya ada konsep birokrasi dan layanan publik. Jadi politik dan birokrasi itu kan berbeda tapi saling berhubungan. Politik menentukan kebijakan sedangkan birokrasi itu melaksanakannya. Idealnya birokrasi itu harus netral, namun seringkali jabatan digunakan untuk kepentingan politik sehingga birokrasi lebih mengutamakan loyalitas daripada kemampuannya. Nah, di Indonesia, birokrasi itu seringkali jadi alat politik, bukan fokus pada pelayanan publik. Ada 3 masalah utamanya, yaitu ada Weberisasi, yaitu birokrasi ideal yang sulit diterapkan. Yang kedua ada Parkinsonisasi, yaitu birokrasi yang semakin besar dan lambat. Yang ketiga ada Orwellisasi, yaitu birokrasi yang semakin mengendalikan masyarakat. Jika hubungan antar politik dan birokrasi itu tidak dijalankan dengan profesional, maka pelayanan publiknya akan terganggu dan kepercayaan masyarakat pun terhadap pemerintahan bisa menurun. Nah, jadi kesimpulannya birokrasi itu sebuah proses pengelolaan dalam sebuah organisasi, biasanya dalam pemerintahan, yang mengatur melalui tahap-tahap atau proses-proses yang baku, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa birokrasi itu ribet dan melalui proses yang lama karena melalui proses atau tahapan-tahapan yang sangat baku. Nah, mungkin itu saja materi mengenai birokrasi yang disampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi dari bab 12. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.